Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kita Bersama Kita Sehat, masih dengan tema yang sama yaitu FAM atau tumor jinak yang ada pada payudara. Baik dokter, sekarang kita lihat dulu nih dok, pertanyaan yang sudah masuk di Instagram, kira-kira apa aja ya dok ya? Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama ini dulu dok, apakah ini bisa menyebabkan kematian dok atau penurunan kesadaran diri? Aku ke dokter Elsa terlebih dahulu. Oke, Mbak hai gitu ya. Iya, Mbak, hai. Jadi kalau untuk fibroadenoma mame sendiri, karena dianya jinak, memang kabar baiknya dia angka kesembuhannya itu baik ya, tidak akan ada gejala sistemik lain, apalagi sampai ke penurunan kesadaran, karena dia masih kategori tumor yang jinak. Kalau yang ganas kita lain cerita. Kalau tumor ganas memang apalagi sudah stadium 3-4 memang dia buruk, kondisinya buruk, prognosisnya buruk, memang sampai ke penurunan kesadaran. Tapi kalau untuk FAM tidak. Dia tidak menyebabkan kematian, dia tidak penurunan kesadaran. Kalau FAM ya, kalau FAM itu pun kalau memang diagnosa di awal dan terapinya juga yang bagus, yang baik, yang awal seperti itu. Cepat dan benar ya dok ya. Oke. Kita ke pertanyaan berikutnya dok. Mau tanya dokter, apakah laki-laki juga bisa terkena tumor pada payudara? Nah ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya di rumah ya dok ya. Oke, aku ke dokter Putri dulu. Oke, ASRS ya. Apakah tumor payudara bisa terkena pada laki-laki? Ya jawabannya bisa ya, bisa karena memang organ payudara tersebut juga ada ya pada laki-laki walaupun dia tidak berkembang. Cuma secara prevalensi atau angka kejadian memang jarang ya, yang paling sering itu memang pada wanita. Tapi lagi-lagi ya faktor penyebabnya ini kan tadi ada lingkungan juga. Lingkungan ini kayak misalnya terpapar asap rokok, terpapar asap-asap batu bara tadi, atau mungkin memang ada kejadian pada laki-laki yang mungkin dia bekerja pada ini ya, yang memegang alat yang sifatnya radiasi ya, itu juga bisa memicu kanker ataupun tumor. Terus juga mungkin dia ada konsumsi alkohol yang akhirnya bisa menyebabkan pertumbuhan dari tumor payudara ini. Jadi apakah bisa pada laki-laki? Ya bisa, tapi sangat jarang. Biasanya pada perempuan. Bisa tapi angkanya sedikit ya, gitu ya dok ya. Ini pertanyaan terakhir dok, mau tanya apakah banyak mengkonsumsi mie instan bisa memperbesar kemungkinan terkena tumor pada payudara? Sebenarnya ini udah dijawab sih ya dok ya. Ini mau kita bilas lagi atau gimana dok? Enggak, aku kasihan sama mie instannya ya. Selalu disalahin pokoknya. Kambing hitam ya? Iya, semua penyakit pokoknya mie instan aja tersangka ya pokoknya. Kayaknya udah disampaikan dia bukan penyebab pasti utama, dia juga bukan penyebab yang paling banyak, tetapi dia adalah faktor resiko. Lagi-lagi karena dia adalah makanan cepat saji, alias makanan yang kurang sehat ya, seperti itu ya. Dan kalau dimakan secara berlebihan, misalnya setiap hari itu makan mie, junk food seperti itu ya, terus akan terakumulasi lah seperti MSG ya, garam-garam yang berlebihan, kan itu juga faktor resiko untuk penyakit, bukan penyakit FAM aja, penyakit yang lain juga. Ya, dok, ya. Kasihan nih mie instan. Kelebihan ya dok. Kambing hitam terus, dia penyakit ini. Iya. Padahal dia enak ya, tapi dia dikambing hitamin. Oke dokter, berarti untuk FAM ini yang kita perlukan adalah cepatnya diperlukan pengecekan, diperlukan cepat sadar ya dok, dan ketika sudah sadar harus langsung ke tenaga medis. Oke, untuk melakukan pengecekan lebih lanjut. Itu pola hidup sehat bisa mempengaruhi kita sedikit
apa sih angka presentasi sedikitnya terkena FAM kan ya dok ya? Oke, berarti tetap harus menjaga pola hidup sehat. Betul. Oke dokter, nggak terasa nih dok, ternyata nggak ini terasa. adalah akhir perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih banyak dokter karena sudah mengedukasi kami pada hari ini. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena telah menyaksikan Dokter Kito pada hari ini. Saksikan terus Dokter Kito hanya di TVRI Bengkulu. Saya Uterna Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.